kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Ali Ruhian di channel Media Penulis. Di sini saya akan sedikit sharing kepada kawan-kawan terkait salah satu fenomena yang hari ini sedang terjadi di masyarakat. Adapun akan sedikit membahas tentang salah satu tren yang hari ini digandrungi oleh masyarakat kita, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun sebelum kita masuk ke salah satu apa yang ingin saya utarakan terkait fenomena hari ini, saya akan bertanya kepada kawan-kawan. Pertanyaan pertama itu adalah seberapa lama kawan-kawan menggunakan media sosial dalam satu hari? Dan ketika kawan-kawan menggunakan media sosial, apa yang kawan-kawan lakukan ketika bermain media sosial tersebut? Apakah hanya sebatas scrolling tidak jelas, atau hanya melihat gambar-gambar meme, gambar-gambar lucu, atau hanya sebatas melihat quotes motivasi ataupun postingan kawan-kawan yang berteman di media sosial tersebut? Padahal media sosial tidak hanya sebatas itu. Media sosial selain daripada sebagai alat informasi dan komunikasi ataupun sebagai alat melihat misalkan perkembangan zaman yang up to date, ada dampak positif yang dihasilkan daripada media sosial tersebut. Kita analogikan seperti Facebook. Berapa banyak orang yang bisa bertemu, yang sudah lama tidak bertemu dan bisa bertemu, yang diakibatkan oleh media sosial bernama Facebook. Atau bahkan berapa banyak orang yang akhirnya menikah akibat berkenalan di Facebook. Nah, ini kan menjadi salah satu dampak positif yang dihasilkan dari adanya media sosial. Atau misalkan ketika berbicara masalah Instagram contohnya. Instagram selain daripada kita bisa mengupload foto yang kita sukai ke Instagram, media sosial bernama Instagram ini juga bisa dijadikan sebuah portofolio kita. Banyak akun-akun yang memang difokuskan terhadap salah satu bidang. Contohnya misalkan orang yang suka fotografi, pasti Instagram mereka akan dihiasi oleh hasil jepretan-jepretan mereka sebagai sebuah bahan portofolio, bahwasanya dia sudah kompeten nih di bidang fotografi ataupun di bidang videografi. Contohnya banyak artis-artis, banyak influencer yang dalam postingan Instagramnya itu memunculkan sekelebat video-video yang dia edit, yang memang memunculkan nilai estetik, memunculkan nilai kenyamanan bagi kita sebagai penonton, ataupun bisa dijadikan sebuah bahan referensi bagi kita ketika kita ingin belajar mengedit video ataupun belajar mengambil gambar dan mengambil ataupun mengedit gambar. Akan tetapi, meskipun media sosial memberikan dampak positif kepada kita, perlu kita pahami bahwasanya ada juga dampak negatif yang dihasilkan oleh media sosial. Salah satunya, kembali ke pertanyaan awal, seberapa lama kawan-kawan menggunakan media sosial dalam satu hari? Karena banyak terjadi di masyarakat kita, khususnya pemuda-pemuda ataupun generasi milenial, yang menggunakan media sosial itu lebih daripada 8 jam, hanya sebatas melihat scrolling layar handphonenya mereka. Ini kan menjadi sebuah problema baru, karena ya 8 jam, lama loh itu 8 jam. Waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial yang saya kira gitu kan, kalau misalkan hanya sebatas scrolling tidak jelas ataupun misalkan hanya sebatas video-video lucu tanpa adanya nilai manfaat untuk dirinya sendiri, ya meskipun itu ada nilai manfaat yaitu hiburan, tapi kan ada nilai manfaat lain yang bisa dihasilkan oleh media sosial. Itu menurut saya membuang-buang waktu. Nah, maka dari itu ini penting memberikan pemahaman kepada generasi kita, khususnya generasi pemuda. Jangan sampai kita menjadi sebuah ataupun menjadi seorang pengguna media sosial yang sangat-sangat edik ataupun sudah kecanduan, dimana kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya media sosial. Ya contohnya misalkan
ketika zaman dulu saya mengajak kawan saya misalkan di kampus untuk nongkrong di salah satu kedai. Dulu misalkan kalau misalkan tidak ada media sosial ataupun tidak ada HP, saya pasti akan menghabiskan waktu di kedai itu untuk berdiskusi dan mengobrol dengan kawan saya. Tapi hari ini realita di lapangan, berapa banyak kawan-kawan kita yang datang ke kedai kopi bersama teman-temannya, ketika sudah datang di warung kopi, dia tidak berdiskusi panjang lebar, dia hanya fokus kepada HP-nya masing-masing, yaitu salah satunya bermain media sosial. Ini kan mengalami degradasi budaya ataupun degradasi kebiasaan. Nah, ini juga menjadi salah satu dampak negatif gitu kan, ketika kawan-kawan yang datang ke kedai kopi itu berdiskusi dan merumuskan sebuah ide dan gagasan, tapi hari ini hanya sebatas ini tempat ini cocok untuk berfoto-foto ria dan meningkatkan eksistensi kita di media sosial. Makanya penting ada salah satu teori yang menjelaskan teorinya Jean Baudrillard tentang simulasi simulakra, bahwasanya media sosial itu hanya sebatas ilusi untuk meningkatkan kepuasan diri. Nah, ini perlu digarisbawahi gitu kan, kepuasan diri yang seperti apa? Karena yang maksud puas ini kan apakah memberikan nilai manfaat kepada orang lain ataupun memberikan minimalnya memberikan nilai manfaat kepada diri kita sendiri. Oke lah, misalkan puas itu ada manfaatnya, tapi kan hanya sebatas puas. Tidak berlangsung lama kepuasan itu. Nah, makanya di sini saya ingin sedikit mengajak kepada kawan-kawan, ya kita tidak bisa dilepaskan daripada media sosial, apalagi di zaman teknologi hari ini yang semakin pesat. Saya sebagai pengguna media sosial, saya sebagai kelahiran yang lahir pada tahun 90-an ke atas, ya tentunya saya sebagai pengguna media sosial. Tetapi saya juga ingin mengajak kepada kawan-kawan sebagai pengguna media sosial agar bisa menggunakan media sosial ke arah-arah yang lebih bijak, ke arah-arah yang lebih baik. Ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Coba misalkan Instagram tidak hanya sebatas memposting foto-foto tidak jelas, tapi coba jadikan Instagram itu sebagai portofolio kawan-kawan. Atau Facebook misalnya. Itu berapa banyak rubrik yang ada di Facebook. Kita bisa berjualan di Facebook. Kita bisa gabung komunitas-komunitas yang memang mempunyai hobi yang sama dengan kita, mempunyai keinginan untuk menggeluti satu bidang yang sama dengan kita. Nah, di sana ada proses sharing dan diskusi dengan kawan-kawan lain yang memang punya satu frekuensi dan satu pemikiran dengan kita. Jadi jangan hanya Instagram itu hanya sebatas melihat video-video orang yang sedang berjoget-joget. Ya mungkin itu salah satu hiburan bagi kawan-kawan, dan bagi saya juga itu sebuah hiburan. Tapi jangan sampai kawan-kawan terlena oleh video tersebut. Tapi coba kawan-kawan lihat video-video yang memang dapat memberikan nilai manfaat dan menambah keilmuan kawan-kawan ketika bermain media sosial. Jadi cobalah kawan-kawan ketika menggunakan media sosial, alangkah baiknya kawan-kawan memanage jam berapa saya bisa menggunakan media sosial dan jam berapa saya tidak boleh menggunakan media sosial. Agar apa? Agar kawan-kawan tidak mengalami kecanduan yang sangat akut ketika bermain media sosial. Nah, mungkin itu salah satu keresahan yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, dan saya juga mengajak kepada kawan-kawan, cobalah menjadi pengguna media sosial yang sangat bijak. Jadikan media sosial sebagai sebuah alat bagaimana kita bisa mengupgrade diri, bagaimana kita bisa menambah kapasitas pengetahuan kita, dan bagaimana kita bisa meningkatkan relasi dan jaringan kita. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memfilter informasi yang ada di media sosial itu. Karena tidak banyak informasi-informasi yang disebarkan di media sosial itu adalah informasi yang hoax, provokatif, yang memang tidak jelas sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik and subscribe channel Media Penulis. Terima kasih.